2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai Busibuk Bank Rusid, yang mana media pembelajaran manipulatif ini akan kami gunakan di sekolah dan membutuhkan validator ahli media dalam proses pengembangan media Busibuk Bank Rusid. Seperti itu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari hasil dari media yang sudah kami buat. Nah, di sini mengenai tampilan pada media Busibuk Bank Rusid terkait dengan media-media yang akan kami gunakan, ini disesuaikan dengan analisis-analisis kebutuhan yang ada pada peserta didik, di mana konten-konten yang akan kami buat juga desain-desain yang akan kami buat disesuaikan dengan kemenarikan dan juga kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kita langsung saja pada halaman pertama. Ini disajikan petunjuk penggunaan mengenai Busibuk Bank Rusid, yang mana petunjuk penggunaan ini akan disesuaikan dengan isi-isi yang akan ada dalam Busibuk Bank Rusid ini. Nah, kemudian halaman kedua yaitu mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran. Dalam kompetensi dasar ini akan diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, yang dimana ada 4 poin: menentukan luas permukaan dan volume, kemudian juga ada tujuan pembelajaran, diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sesuai dengan analisis-analisis yang sudah kami lakukan di sekolah yang akan kami tuju. Kemudian pada halaman selanjutnya, sesuai dengan petunjuk penggunaan, pada halaman selanjutnya ini disajikan mengenai media yang akan kami gunakan, yaitu mengenai sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, di mana di sini akan ada kubus, kemudian bentuk bangun kubusnya seperti apa. Nah, ini nantinya akan ditarik menjadi sebuah bangunan berbentuk kubus. Kemudian di sini ada jaring-jaring kubus, dan juga di sini ada fitur buka aku yang mana di sini isinya adalah materi-materi yang berkaitan dengan jaring-jaring kubus, kemudian jari-jari yang salah, kemudian sifat-sifat kubus dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di fitur temukan aku ini ada latihan-latihan soal yang memang disesuaikan dengan pemahaman konsep yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini di fitur tarik aku di sini akan ada rumus-rumus yang akan digunakan, yaitu mengenai luas permukaan dan volume kubus. Kemudian di sini nanti di bagian pojok itu akan ada scan barcode, yang mana nantinya ini akan dihubungkan dengan aplikasi augmented reality, yang mana aplikasi ini akan merepresentasikan bangun ruang tersebut menjadi bentuk yang lebih 3D, yaitu 3 dimensi, seperti itu. Nah, sesuai dengan yang tadi ya, ini juga sama, pada halaman selanjutnya juga sama, konten-konten yang kami sajikan yaitu disesuaikan dengan pembelajaran matematika. Nah, ada kalkulator dan lain sebagainya, gunting, penggaris dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada bentuk balok, yang nantinya balok ini nanti akan ditarik, karena ini masih prototype. Balok ini akan ditarik menjadi sebuah bangunan balok. Nah, di sini juga akan ada jaring-jaring balok. Nah, ada juga fitur buka aku, yang kalau tadi itu fiturnya buka aku. Nah, di sini juga buka aku, dapatkan informasi di sini. Nah, informasi di sini mengenai jaring-jaring balok, kemudian contoh-contoh soal mengenai luas permukaan, menentukan volume balok dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, juga di sini nantinya akan ada latihan-latihan soal yang disesuaikan dengan pemahaman konsep pada luas permukaan dan volume balok, seperti itu. Nah, kemudian lanjut pada halaman selanjutnya, yaitu mengenai limas Bank Rusid, bangun ruang sisi datar limas. Nah, di sini ada limas. Nah, nantinya ini sama dengan yang tadi, ini akan ada tarikan di sini menjadi sebuah bentuk media yang akan membentuk sebuah limas. Nah, ini berawal dari sini kemudian ditarik akan menjadi bentuk sebuah limas. Nah, di sini juga terdapat macam-macam limas, limas segitiga, limas segi 6, limas segi 5. Kemudian di sini juga apa itu limas. Nah, di sini kita akan ada materi-materi yang terkait dengan limas, yaitu menentukan jaring-jaring dan sebagainya, luas permukaan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini dan juga ada contoh soal.
Kemudian selanjutnya di sini ada mengenai prisma. Nah, ada prisma sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, di mana prisma di sini sama konsepnya, ini akan ditarik menjadi sebuah bentuk bangunan yang berbentuk prisma. Nah, prisma segi 3 seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada materi-materi tentang prisma. Nah, ada materi-materi tentang prisma. Nah, ini prisma, jaring-jaring prisma, kemudian rumus permukaan dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada macam-macam prisma. Prisma segi 3, segi 5, segi 4, dan juga segi 6 seperti itu. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, ya ini sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, bahwasanya ada 5 skopus, prisma, dan juga balok. Nah, ini sudah terpaparkan. Akhirnya di sini kami akan ada bentuk-bentuk lembar evaluasi yang diintegrasikan sedikit dengan materi-materi keislaman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada lembar evaluasi yang bentuknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita gunakan, di mana di sini diintegrasikan dengan materi-materi keislaman. Nah, di lembar terakhir yaitu ada scan barcode, yang mana scan barcode ini akan ada lembar evaluasi yang lebih interaktif, yang lebih menarik digunakan oleh siswa, sehingga siswa agar lebih dapat memahami bagaimana luas permukaan kubus, luas permukaan balok mengenai bangun ruang sisi datar tersebut. Sehingga di sini kita mengkombinasikan antara media manipulatif dengan media ICT. Akhirnya nanti petunjuk penggunaannya akan disesuaikan dengan smartphone yang akan digunakan oleh peserta didik, seperti itu. Nah, kemudian bahan yang kami gunakan ya ini berbentuk kertas karton yang tidak membahayakan bagi penggunaannya bagi peserta didik, sehingga nantinya bahan ini akan lebih praktis digunakan dan tidak membahayakan bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.